Selamat sore untuk kita semua. Betapa bersyukur kalau di sore atau petang hari ini kembali bisa datang untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja kita ini. Dan bersyukur bisa kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Dan hari ini topik firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk disampaikan adalah tentang Sabellianisme. Sabellianisme. Nanti kita akan melihat apa itu Sabellianisme. Nah, kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan kepada kita, ya, Matius pasal ketiga ayat 13 sampai 17. Tadi kita sudah membaca bagaimana itu mengkisahkan ketika Tuhan Yesus dibaptis. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, selain daripada memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dibaptis, ternyata Tuhan juga mengajarkan kepada kita secara tidak langsung tentang ada 3 pribadi di dalam kealahan. Yaitu ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Kalau tadi kita melihat di ayat 16 dan 17, saya bacakan kembali kepada kita. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus adalah Anak. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan di ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada Bapa dari sorga yang berbicara. Di sini kita melihat ada 3 pribadi yang berbeda. Ada Bapa di sorga berbicara, ada Roh Kudus turun dari sorga seperti merpati, dan kemudian ada Tuhan Yesus yang baru saja dibaptis. Kita melihat ini dan mungkin kita merasa bahwa ini sudah cukup jelas untuk memberitahukan kepada kita tentang doktrin yang beberapa minggu ini kita pelajari dalam SGH, Sunset Gospel Hour, yaitu mengenai Allah Tritunggal. Namun dalam sejarah gereja, kita tahu bahwa ada orang atau ada ajaran yang bahkan tidak bisa menerima firman Tuhan yang sudah begitu jelas ditunjukkan kepada kita melalui Matius pasal 3 ini. Dan salah satunya adalah yang sore hari ini kita lihat, yaitu Sabellianisme. Nah, apa ini Sabellianisme? Pertama kita mau melihat dari sejarahnya. Disebut sebagai Sabellianisme karena yang mencetuskan atau mengajarkan, yang mempopulerkan adalah seorang yang bernama Sabellius. Dan dia bukan seorang non-Kristen, tapi dia adalah seorang yang percaya, dia mengakui bahwa dia adalah seorang Kristen. Bahkan dia adalah seorang imam, seorang ahli teolog dan pengajar di Roma. Jadi dia bukan orang sembarangan atau jemaat atau mungkin orang tidak percaya yang tiba-tiba mengajarkan sesuatu yang kemudian nanti disebut sebagai ajaran sesat dalam gereja. Kemudian adalah seorang guru. Dan dikatakan bahwa dia mencetuskan dan mengajarkan ajaran yang populer atau terkadang disebut sebagai modalistik monarkianisme pada sekitar tahun 217 sampai 220 Masehi. Nah, kalau kita melihat tahun ini 217 sampai 220, kita mungkin teringat dengan tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, tentang seorang yang bernama Praxean yang mengajarkan tentang juga yang disebut sebagai modalisme, yaitu bahwa Allah itu hanya satu. Dia hanya satu, tidak dalam 3 pribadi, tetapi hanya satu. Allah itu Esa, menekankan tentang keesaan Allah. Itu terjadi sekitar tahun 206 Masehi. Dan kemudian nanti kita tahu bahwa ada Bapak gereja yang bernama Tertullian yang kemudian menulis sebuah tulisan yang menentang ajaran Praxean, yang kemudian dari sana muncullah ajaran yang kita kenal sebagai Trinitas atau Tritunggal. Apakah Sabellius ada kaitannya dengan Praxean? Kita tidak diberitahukan. Bahkan tentang Sabellius sendiri tidak banyak info yang kita dapatkan mengenai siapa dia. Ada kemungkinan
dia terpengaruh dari modalisme yang sudah ada yang diajarkan oleh Praxean yang kemudian ditentang oleh Tertullian. Tapi ada kemungkinan juga karena itu berasal dari pemikirannya sendiri. Namun ada kesamaan yang kita lihat dalam kejatuhan mereka, yaitu keinginan mereka yang mula-mula adalah untuk mengajarkan ajaran yang benar. Nah, kalau Praxean, dia itu sedang menghadapi orang Gnostik. Gnostik berpikir bahwa Allah itu terlalu sulit untuk diketahui, maka kita tidak akan pernah tahu tentang Allah. Gnostik. Lalu Praxean berpikir bahwa, oh tidak, kita bisa tahu tentang Allah. Tapi dia jatuh kepada ekstrim lain. Ekstrim Gnostik adalah nggak bisa tahu tentang Allah. Praxean berkata bahwa kita bisa tahu keseluruhan tentang Allah. Jadi hal-hal yang tidak masuk logika itu tidaklah benar. Semua tentang Allah dalam Alkitab kita bisa masukkan dalam logika kita dan harus bisa kita terima secara rasional. Karena kita bisa tahu Allah secara keseluruhan. Nah, dua ekstrem yang berbeda, walaupun tujuan Praxean sebenarnya adalah untuk melawan ajaran sesat Gnostik. Tapi itu pun menjadi sebuah kesesatan lain. Dan begitu juga dengan Sabellius. Nah, pada mulanya dia pun bekerja sama dengan seorang imam lainnya dalam gereja yang juga sedang menentang ajaran adopsi. Saya percaya kalau tidak salah minggu depan kita akan mempelajari tentang adopsi. Nah, mereka juga sedang melawan, ada orang yang mengajar tentang Tuhan Yesus adalah manusia yang diadopsi menjadi Allah. Namun, dalam menekankan tentang keilahian Tuhan Yesus, mereka sampai ke ekstrim lainnya yang berbicara bahwa hanya ada satu Tuhan, tidak dalam tiga pribadi. Tuhan Yesus adalah Tuhan, namun dia bukan pribadi yang bisa dibedakan dengan pribadi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Makanya kemudian nanti gereja menyatakan bahwa ajaran Sabellius ini sebagai heresi atau ajaran sesat dan dia diekskomunikasi di tahun 220. Namun ajaran ini terus berkembang kemudian atau ada orang-orang yang memunculkan ajaran-ajaran ini 30 tahun setelah itu, bahkan ada kembali orang yang mau mengajarkan. Namun ada seorang yang bernama Dionysius dari Alexandria yang kemudian menentang. Dan sampai kepada zaman sekarang. Zaman sekarang, Sabellianisme, walaupun terkadang orang tidak mau mengakui sebagai Sabellianisme, atau nanti kita lihat sebagai modalisme, tapi muncul istilah-istilah seperti oneness, atau yang saat ini sedang populer di Indonesia, ya, ajaran Joshua Teu, yang sering dia sebutkan adalah oneness of God. Lalu ada juga istilah lain yaitu Jesus only. Jesus only. Dan ini juga berasal dari kaum Pentakosta di sebuah gereja yang bernama United Pentecostal Church. Dalam sebuah camp mereka ada seorang bernama R.A. McAllister yang kemudian mengajarkan bahwa bahkan baptisan hanya perlu dalam nama Tuhan Yesus saja. Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, dia bilang yang benar adalah hanya dalam nama Anak saja. Tuhan Yesus saja sudah cukup. Jadi baptis orang hanya perlu dalam nama Tuhan Yesus saja. Tidak perlu dalam nama Allah Tritunggal. Karena mereka mau menekankan tadi keesaan tersebut. Dan itulah sejarah, mungkin kita bilang sejarah singkat mengenai Sabellianisme sampai kepada hari ini. Kalau kita mendengar tentang orang mulai berbicara tentang oneness of God, atau Jesus only, kita harus mulai waspada. Karena sungguh ajaran mereka berasal dari Sabellianisme. Nah, ajaran Sabellianisme dikenal juga dengan modalistik monarkianisme, atau modalisme, atau Sabellianisme. Jadi tiga nama ini kalau kita membaca sejarah-sejarah gereja akan muncul. Dan mereka mengajarkan atau istilah ini pada dasarnya memiliki ajaran yang sama. Dan dia menekankan pada manifestasi Allah bukan pada pribadi. Nah, saya percaya kalau kita ikuti beberapa minggu sebelumnya, ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal,
kita berbicara tentang hanya ada satu Allah, namun memiliki tiga pribadi. Tiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Tiga pribadi tetapi satu Allah. Kita berbicara tentang pribadi yang kadang juga disebut dulunya sebagai oknum. Tapi sekarang kita gunakan kata pribadi. Kita menggunakan kata pribadi dalam ajaran Allah Tritunggal ada tiga pribadi. Tapi kalau dalam ajaran Sabellianisme ada tiga manifestasi. Bukan tiga pribadi, tetapi tiga manifestasi. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa satu substansi Allah memiliki tiga mode. Makanya disebut sebagai modalisme karena memiliki tiga mode atau tiga manifestasi. Terkadang dia adalah Bapa, pada masa tertentu dia adalah Anak, dan pada masa tertentu dia adalah Roh Kudus. Satu pribadi, seperti seorang aktor dengan tiga peran yang berbeda. Itu secara ringkas kalau kita mau mengerti tentang Sabellianisme. Jadi mereka mengajar tentang hanya ada satu Allah, dan satu Allah ini hanya satu pribadi, tapi bisa bermanifestasi dalam tiga manifestasi atau tiga mode. Kadang Bapa, kadang Anak, kadang Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bukanlah tiga pribadi ilahi, melainkan tiga bentuk manifestasi atau modes atau modes dari Allah yang hanya satu pribadi. Dari sini kita lihat perbedaan antara Allah Tritunggal dengan Sabellianisme. Allah Tritunggal berbicara tentang satu Allah, tiga pribadi. Kalau Sabellianisme berbicara tentang satu Allah, satu pribadi, tapi yang satu pribadi ini bisa muncul dengan tiga peran yang berbeda. Lebih jauh lagi mereka coba untuk menjelaskan ajaran mereka, baik Sabellius maupun para pengikutnya kemudian. Mereka mengatakan bahwa Bapa sebagai pencipta, kadang mereka sebut seperti ini, Bapa sebagai pencipta dan pemberi hukum. Lalu ada Anak sebagai penyelamat, dan Roh Kudus untuk melahirkan kembali dan menguduskan. Jadi ada masa di mana Tuhan Allah, dan dia adalah Bapa, dia menciptakan segala sesuatu dan memberikan kita hukum. Lalu ada masa di mana dia datang ke dalam dunia dan menyebut dirinya sebagai Anak dan menyelamatkan kita. Lalu setelah dia berperan sebagai Anak dan naik ke sorga, dia turun kembali dan menyebut dirinya sebagai Roh Kudus yang masuk dalam hati kita untuk membuat kita lahir kembali dan menguduskan kita untuk kita bisa hidup kudus. Cara lain yang mungkin mereka gunakan untuk menjelaskan ajaran mereka adalah Bapa adalah Allah Perjanjian Lama, Anak adalah Allah dalam kitab-kitab Injil, dan Roh Kudus adalah Allah zaman sekarang. Jadi Perjanjian Lama itu Allah Bapa. Dia menyebut dirinya sebagai Allah Bapa. Dalam kitab-kitab Injil Perjanjian Baru, dia menyebut dirinya sebagai Allah Anak. Lalu setelah dia naik ke sorga, di zaman gereja sampai sekarang, dia menyebut dirinya sebagai Allah Roh Kudus. Tapi hanya satu pribadi. Hanya ada satu pribadi. Dan ini juga memimpin kepada ketika dia disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, yang disalibkan Bapa. Karena di Perjanjian Lama dia adalah Bapa. Tapi di Perjanjian Baru dia adalah Anak. Jadi kalau mau dibilang pun yang disalibkan adalah Bapa, itu juga benar. Seorang yang bernama Abelardus dari Gereja Timur tahun 1079 sampai 1142 menjelaskan bahwa nama Bapa untuk kuasa, Anak untuk menyatakan hikmat, dan Roh Kudus untuk menyatakan kebaikan. Nah, ini juga cara lain mereka menjelaskan tentang ajaran mereka. Mereka tidak bisa percaya bahwa ada tiga pribadi dalam satu Allah. Mereka hanya bisa menangkap bahwa satu Allah, satu pribadi dengan tiga peran yang berbeda-beda. Jadi coba dijelaskan dengan cara seperti ini. Nah, kalau di Indonesia yang lagi banyak dibicarakan seperti Joshua Tewu salah satunya, mereka mengajarkan tentang oneness of God. Kalau kita melihat video-video ajarannya, sering dia sebut sebagai oneness of God.
dengan dalih bahwa hanya menolak istilah Tritunggal dan melihat secara harafiah pada teks Alkitab. Mereka akan selalu mengatakan, dan itu terus terjadi di sejarah gereja, bagaimana orang-orang modalisme selalu berkata bahwa kami melihat langsung dari Alkitab, bahwa Alkitab berbicara tentang Allah itu Esa. Dan kata Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Sebuah istilah yang kemudian muncul oleh seorang bapak gereja bernama Tertullian. Ini adalah istilah yang berasal dari Tertullian, tapi bukan dari Alkitab. Jadi dia sering berkata, aku sebenarnya tidak menentang ajaran, tapi aku menentang istilah. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika dia terus menjelaskan, kita melihat bahwa ia jelas mengatakan bahwa Tritunggal adalah ajaran yang tidak Alkitabiah. Dan dalam beberapa video lainnya dia juga menyebutkan Alkitab hanya mengajarkan Allah Esa dan ajaran Tritunggal itu hoax. Kalau dia hanya menentang istilahnya, bukan ajarannya, maka dia tidak seharusnya mengatakan bahwa ajaran Tritunggal juga kemungkinan adalah ajaran hoax. Ajaran yang tidak benar. Dan ini cara mereka untuk mempopulerkan ajaran mereka. Dan saya melihat semuanya ini dan mau mengatakan bahwa ini adalah produk dari kegagalan manusia untuk mengerti Allah sepenuhnya, karena menggunakan logika bukan iman dan memaksakan logikanya. Memang dari awal mula gereja sampai kepada hari ini, ketika kita nanti membaca ayat-ayat yang berbicara tentang Allah itu Esa, lalu di saat yang sama juga berbicara tentang Allah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kita mungkin muncul pertanyaan, dan itu terus menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana menghubungkan kedua hal ini yang kelihatan kontradiksi, yang kelihatan berbeda atau bertentangan satu dengan lainnya. Di satu sisi dikatakan Allah itu Esa, tapi di satu sisi ada 3 pribadi. Bagaimana menghubungkannya? Nah, saya suka dengan perkataan seorang pendeta di Amerika sana, John MacArthur, ketika dia mengajarkan tentang ajaran-ajaran seperti Allah Tritunggal dan juga ajaran-ajaran lainnya yang terkadang sulit diterima oleh logika. Dia mengatakan bahwa kita bukan mau membuat kita mengerti sepenuhnya mengenai Allah, tapi kita hanya mau merasakan nyaman. Nyaman dalam artian apa? Nyaman dalam artian ketika kita melihat firman Tuhan dan kita percaya dengan sebuah doktrin dan terbukti doktrin itu adalah ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Baik bisa kita kelola secara sempurna dengan rasio kita, logika kita, ataupun tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah apakah yang kita percaya ini adalah betul-betul ajaran firman Tuhan. Dan kalau itu betul-betul ajaran firman Tuhan, maka di dalam kegagalan kita untuk mengerti tentang Allah secara sepenuhnya, dan memang itulah yang terjadi karena kita adalah manusia dan dia adalah Allah, maka kita harus dengan kerendahan hati mau mengatakan kepada dia, Tuhan, ini yang kamu katakan mengenai engkau, dan aku percaya. Walaupun terkadang mungkin rasioku, logikaku tak bisa terima, tapi ini yang Tuhan katakan mengenai dirimu, aku pun mau percaya. Dan itulah yang mau kita lihat. Ketika kadang kita mendengar kaum Sabellianisme, bahkan di Indonesia, mereka berbicara bahkan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang mau mengajarkan kebenaran. Dan kita ini disebut sebagai orang yang mengikuti tradisi, bukan Alkitab. Kita mau lihat, apakah betul ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah melawan Sabellianisme yang tidak Alkitabiah. Nah, kita sudah melihat, saya percaya minggu-minggu lalu mengenai Allah itu Esa. Dalam Ulangan 6 ayat 4 disebutkan kepada kita bahwa Allah itu Esa. Nah, Bapa adalah Allah, bukan isu. Karena semua orang bisa terima bahwa Bapa adalah Allah. Dan
Semua ayat firman Tuhan dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Bapa adalah Allah. Yang sering menjadi isu adalah apakah anak adalah Allah, apakah Roh Kudus adalah Allah. Dan kita melihat dalam Alkitab seperti Ibrani 1 ayat 8 berbicara bahwa Allah, anak adalah Allah. Lalu Roh Kudus juga adalah Allah dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Dikatakan engkau berbohong kepada Allah, engkau berdusta terhadap Roh Kudus, engkau sedang berdusta terhadap Allah. Namun dalam Alkitab juga kita melihat bahwa di dalam 3 pribadi yang kita sudah buktikan bahwa mereka adalah Allah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kita juga menemukan ayat seperti Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, ayat-ayat seperti inilah yang terkadang membuat kaum Sabellianisme jatuh. Karena mereka lihat ini, Tuhan Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Namun ini kembali adalah ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita, ya memang, Allah itu Esa. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan mereka adalah Esa, satu Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, ia sedang berbicara tentang keesaan. Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi namun satu Allah. Satu. Namun ini tidak sama sekali juga mengajarkan kepada kita bahwa Tritunggal salah. Karena kita juga melihat ada ayat yang seolah kontradiksi dengan ayat-ayat tadi. Seperti contohnya Yohanes 17 ayat 5. Di mana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau kita berbicara tentang Sabellianisme, satu Allah, 3 peran yang berbeda. Berarti ketika dia menjadi anak, itu adalah perannya sebagai anak. Bapa, yaitulah dia anak. Roh Kudus, yaitulah dia anak. Pada masa tersebut, dia disebut anak. Tapi bagaimana dia kemudian berdoa kepada dirinya sendiri? Tak mungkin. Dia berdoa kepada seorang yang lain. Pribadi yang lain. Itu baru benar. Tapi kalau dia berdoa kepada dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Kalau dia berdoa kepada Bapa, berarti dia juga menunjukkan bahwa ada pribadi yang lain yang disebut sebagai Bapa. Dan tadi kita membaca Matius 3 ayat 16 sampai 17 tentang bahwa dalam satu kejadian, dalam satu waktu muncul 3 pribadi yang berbeda. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka memang Esa, satu. Tapi juga ditunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak berdoa kepada Bapa. Berarti ada 2 pribadi. Lalu di sini ada 3 pribadi yang muncul di saat bersamaan. Jadi ini jelas sekali menentang ajaran Sabellianisme. Karena Sabellianisme berbicara tadi Bapa di perjanjian lama, Anak di dalam perjanjian baru, yaitu kitab-kitab Injil, dan kemudian Roh Kudus setelah itu di zaman gereja. Tapi kita melihat di sini di 1-2 ayat ada 3 pribadi yang muncul secara bersamaan. Bapa dari sorga berbicara, Roh Kudus turun dalam rupa merpati, dan kemudian Tuhan Yesus di atas dunia, di atas bumi sedang atau baru saja selesai dibaptis. 3 pribadi ini muncul dalam waktu yang bersamaan. Dan tadi saya sempat menyinggung bahwa ajaran Sabellianisme membuat bahkan yang disalibkan juga adalah Bapa. Roh Kudus juga, karena dia adalah pribadi yang sama. Firman Tuhan berbicara dalam Ibrani 9 ayat 14,
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika dia mati di atas kayu salib, ia tengah mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Berarti ada dua pribadi yang oleh Roh yang kekal. Nah, dengan ada Roh yang kekal, Roh Kudus, kemudian ada Tuhan Yesus yang disalibkan, dan dia tengah mengorbankan dirinya kepada Bapa. Ada pribadi yang lebih dari satu. Jadi dari sini pun ajaran Sabellianisme bisa dikatakan salah besar, keliru besar, dan adalah sebuah ajaran sesat. Dan ketika kita berpikir tentang ini dan melihat fakta-fakta ini, maka saya berdoa dan mengajak kita semua untuk berpikir bukan hanya dengan logika kita, tapi sungguh dengan iman. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa Dia satu. Dia menunjukkan kepada kita bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia juga menunjukkan kepada kita bahwa Bapa ini Allah, Anak ini Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan Dia juga menunjukkan kepada kita bahwa inilah pribadi yang bisa dibedakan. Berarti tiga pribadi, bukan hanya satu pribadi. Maka kita katakan, Tuhan, Engkau menyatakan dirimu demikian, maka kami terima dengan iman. Segala ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu ini, kami tidak terima, kami tidak tolak. Kami mau percaya dengan apa yang Engkau katakan dalam firman. Dan ini sangat penting dan sangat krusial. Saya mau tutup hari ini dengan satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa sungguh, kalau kita percaya dengan tiga pribadi yang berbeda, namun satu Allah. Dan apa efeknya bagi keselamatan kita? Dan apa efeknya bagi keselamatan kita kalau kita hanya percaya tentang satu pribadi dengan tiga peran yang berbeda? Dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan kepada kita, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di dalam Alkitab, selain ayat ini ada ayat-ayat lain yang mengajarkan kepada kita tentang di dalam doktrin keselamatan ada yang disebut sebagai pengantara. Pengantara antara kita manusia dengan Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata, Aku adalah jalan, hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan dalam Ibrani 7 ayat 25 ini diberitahukan kepada kita bahwa semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Dan Tuhan Yesus disebut sebagai pengantara. Jadi kalau ada seorang pengantara, dan pengantara ini adalah Tuhan Yesus. Dan pengantara ini adalah pengantara yang mengantarkan manusia kepada Bapa. Berarti di sini kita melihat setidaknya ada dua pribadi, Bapa dan Anak. Dan kedatangan kita kepada Bapa, kalau kita bisa masuk surga, itu karena kita ada pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus. Tapi kalau kita percaya hanya ada satu pribadi, bagaimana mungkin ada pengantara, yang pengantara ini membawa kita kepada Allah. Kita tidak mau harus percaya bahwa ada lebih dari satu pribadi. Dan Alkitab mencatat kepada kita ada tiga pribadi. Dan ini sangat krusial, penting untuk keselamatan kita. Karena pribadi yang kedua adalah Tuhan Yesus yang menjadi pengantara antara kita dengan pribadi yang pertama, yaitu Allah Bapa. Jadi doktrin Allah Tritunggal bukan hanya sekedar masalah istilah, tapi sungguh ajaran yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Kita harus percaya bahwa sungguh Allah itu satu, namun memiliki tiga pribadi. Tiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan karena mereka satu. Tapi mereka dapat dibedakan karena mereka memang tiga pribadi. Tiga pribadi tetapi satu Allah. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, begitu banyak rupa-rupa pengajaran dalam dunia ini. Dan terkadang dalam kelemahan kami
kami bisa saja tertipu oleh terkadang ajaran ini diajarkan dan dijelaskan dengan cara yang kedengaran dan bahkan kelihatan baik. Namun kami bersyukur dengan firman-Mu yang selalu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sungguh ketika kami melihat firman-Mu, selalu diterangi perjalanan hidup kami. Dan bahkan mengenai ajaran-Mu, mengenai siapa Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, menunjukkan kepada kami bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang esa, yang satu. Dan di saat yang sama memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu sedemikian rupa. Maka kami manusia yang berdosa ini, Tuhan, mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, untuk memohon agar Engkau berikan kami iman untuk percaya. Dan percaya dengan setiap perkataan-Mu ini. Karena sungguh inilah yang Engkau katakan kepada kami mengenai Engkau. Dan ini adalah ajaran-Mu yang ketika kami percaya pun akan membawa kami ke dalam keselamatan. Kasihan dan tolong kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.